Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penguji UKIM PPG Darjat Batch 1 tahun 2025, perkenalkan, saya Abdurrahman SPDI, guru Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Al-Falah Putra Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjat Batch 1 Kemenak tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 988108200738 dengan NIM PPG 250310194. Hari ini Senin 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Falah Putra dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa dengan lancar tanpa ada gangguan dan perkataan. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekarang dan masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Untuk doa nanti biar bisa langsung Bapak yang langsung memimpin. Kalian cukup mengambilkan, ya. Kita absen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rayyan Hadir. Muhammad Askar Al-Khairi Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Min Mubarak, Muhammad Azri Ansar Abdini, Muhammad Hafiz Mubarak, kemudian Muhammad Hilman Arifullah, Muhammad Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Silakan diangkat tangannya, kita membaca ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, abadana fi billah. Salatan wa salaman daimain ila wajhillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan belajar mengajar kita hari ini lancar, ya, membawa keberkahan dan kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran speaking dulu kita, ya. Ini speaking ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari.
Al-Quran. Ya. Kalian menjawab dengan adab daripada membaca Al-Quran. Saya kira adab membaca Al-Quran apa yang lain? Ketika Bapak nanti menjawab Al-Quran, kita menjawab, kamu jawab berwudu. Ya. Kemudian nanti ketika Bapak menyebutkan berdoa, kalian menjawab salah satu ada berdoa mengangkat yang meringkas kata-katanya yang jelas, semangat ya, keras yang semangat ya. Al-Quran Al-Quran berdoa kita coba mungkin beberapa orang sampai yang Bapak tunjuk. Jelas kelihatan? Jelas? Ada terbesar. Yang berapa ini? Orang? Ini? Dari foto ini, gambar ini, dua anak ini, ada anak sama ibunya, dan mengaji di mana? Yang bapak ini, yang bapak orang tua ini, kau tahu ini masih? Biasanya kan yang menggunakan kaset ini seperti itu kan? Kalau di tempat kita itu langgar, ya, sholat, kaset seperti itu. Dan lanjut, ini apa nih? Sedang apa? Di mana kira-kira? Siapa ini? Santri. Gayanya kan sudah sama Bapak. Iya. Ini kabar gaya tampak kamera yang ada santri ini. Benar sudah ya tampak santri. Nah seperti ini mengaji di apa namanya? Di tanah lapang. Ya, di taman ini kira-kira. Apakah boleh? Boleh. Kalau dari adabnya orang mandi, apakah dia ini termasuk yang sedang menggunakan adab atau tidak? Kurang. Jadi adabnya kurang. Kira-kira adab yang mana ini? Ada mengaji itu apa? Jadinya harus sama dari kurang sopan, yang ada rapi, yang tidak rapi. Ada sopan orang itu langgar. Terus kalau dari gaya duduknya, bagus. Dari foto atau gambar-gambar yang sudah Bapak tayangkan, ya, Bapak mau bertanya, mengapa dalam membaca Al-Quran ada sebagian foto yang menunjukkan orang berdoa? Mengapa kita harus menggunakan adab? Sehingga ketika kita membacanya mestilah harus menggunakan aturan atau bagus, jangan sembarang yang sampaikan.
Pastilah ada yang harus kita lakukan. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Tapi dari sini Bapak rasa kalian sudah sedikit mengetahui atau mengenal terkait masalah adat-adat dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tangan dulu semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan membagikan atas kecil dari isi beberapa pertanyaan. Mohon pertanyaan ini dijawab. Ini gunanya untuk mengetahui Bapak bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi dari jawaban kalian, Bapak bisa memudahkan Bapak untuk bisa mengelompokkan kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Silakan diisi. Bagaimana sudah? Sudah. Alhamdulillah, dari melihat dari hasil jawaban kalian, kayaknya kalian ini sudah sebagian besar sudah mengetahui adat-adat di dalam membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran. Setelah mempertimbangkan daripada hasil jawaban kalian, ada request yang Bapak sampaikan sama awal, asesmen awal yang sudah Bapak sampaikan tadi. Maka kalian bakal lagi menjadi ke dalam 5 kelompok. Ini yang saya sebutkan namanya nanti ini kan langsung membuat kelompok ya, sesuai nama yang Bapak tetapkan ya.
Kemudian kelompok 2 Muhammad Adri Ansar Abdini, Muhammad Hafiz Mubarak, Muhammad Firman Arifullah, dan Muhammad Mustafa. Silahkan isi kelompoknya di sini. Kemudian lanjut juga di kelompok yang ketiga Muhammad Randawi Ali, Syafwan Yusuf Fadila, Zainal Afif, dan Ahmad. Ini ada buku materi tambahan untuk memperkaya mungkin wawasan dan untuk mencari informasi nanti ketika melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Nanti materi nanti akan dapat sampaikan juga melalui tayangan LCD di belakang tulis. Tambahan juga nanti di dalam itu materi. Dari awal dan dari apa yang sudah kita lihat dan kita simpulkan dari beberapa awal sendiri, ya, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya membaca Al-Quran ini tidak bisa membacanya dengan cara yang sembarangan atau sembarangan, karena Al-Quran adalah kitab suci. Ketika membacanya adalah merupakan satu ibadah dalam agama kita yang besar pahalanya, ya. Jadi salah satu ibadah dalam agama kita yang mengandung pahala yang besar. Oleh karenanya membaca Al-Quran tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kemudian selain itu, ketika kita membaca Al-Quran dengan adab, kita sudah memulai kita untuk menjadi pribadi yang menerapkan mengamalkan akhlak yang mulia. Dan dalam buku yang kalian miliki ini berada di bab berapa? Bab terakhir, ya. Bab terakhir di semester 6. Adab membaca Al-Quran dan berkaitan. Nah, berkaitan saja. Apa tujuan belajar? Kita harus tahu dalam belajar, kita harus tahu tujuan belajar. Apa yang harus kita harapkan? Mesti ada tujuan. Kita pun belajar di sini, kalian pun belajar di sini, mesti harus punya tujuan. Bapak sebagai pengajar juga harus punya tujuan. Saya ngajar tujuannya apa? Itu mesti ada. Kalian belajar di sekolah ini, ya, juga mesti harus punya tujuan. Kita kembalikan mengenai tugas. Silahkan di tugas ini nanti mengerjakan secara berkelompok. Jika ada kelompok yang menginginkan membuka media yang lebih, nanti bisa meminta kepada Bapak, ya. Bisa dimengerti? Satu sudah? Oke, nomor 2 sudah siap? 3 siap? Selesai. Ini kelompok berapa nih? Ini 5, ya? Ini kelompok berapa? 5 bagaimana? Ya, kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Jadi perhatikan, bagaimana anak semuanya?
ini dari kelompok 1 ya, akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami. Dari situ sini setelah kelompok 1 nanti menyampaikan hasil pekerjaan mereka, Bapak kita dari kalian ada nanti yang memberikan mungkin tanggapan ya. Tanggapan ini bisa berupa kritik, bisa berupa saran, ya kan? Kalau ada yang salah mungkin bisa dibetul atau bagusnya ditambahin ini misalnya. Paham? Nah, ya silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil tugas kelompok kami. 1. Ada membaca Al-Quran yaitu niat yang ikhlas sebagai Allah dari ayat atau hadis nama akmal bin Yadi dalil warotil Quran terpilihan dan bacalah untuk dengan perkamaan akibat menghaluskan suara dalil zainul aswatikum makna sedikitlah baca Al-Quran dengan suara kalian. 5. Membaca dalam keadaan suci, duduk, sopan, tenang dan menghadap kiblat. Kita yang masuk kita karena makna tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang sempurna. Oke, analisis masalah atau solusi. Apa masalah utama dalam cerita Hasan? Adab dalam membaca Al-Quran atau perbedaan sikap saat membaca Al-Quran? Apa dapatnya jika ada tidak berbeda saat membaca Al-Quran? Berdosa dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Apa solusi Islami yang bisa kalian usulkan? Mempelajari atau mengetahui adab sebelum membaca Al-Quran. Kampanye ini kelompok kami pilih salah satu
kalian tadi, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak siswa yang sangat berprestasi ya. Kemudian dengan LKPD ini apa refleksinya? Dengan nomor tugas yang Bapak bagikan saja. Saya merasa bersyukur karena LKPD, ini lembaga kerja siswanya, apa menurut kalian? Iya, dengan LKPD ini Bapak sangat membantu kami dalam memahami materi, ada pembelajaran dan lagi. Selain itu apa kira-kira? Kan yang lainnya ada peraturan tadi, jangan tergesa-gesa. Pembahasannya dengan apa dalilnya? Dan Quran apa? Iya, Masya Allah. Ya, mungkin dengan strategi sederhana ini bisa membawa kita ke pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lah. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi kegiatan kita semuanya ada hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan kesalahan kembali ke pembelajaran berikutnya. Kita kalian bisa melanjutkan lagi materi kita ini di kelas adalah kita sudah berada di penghujung semester 2 ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester atau sumatif akhir semester ya. Setelah itu bagian rapor kita akan presentasi akan naik lagi tingkat berikutnya. Kita tutup kegiatan hari ini kita dengan membaca Al-Quran dan kita langsung begini seperti yang bawah kemudian ambil semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon materi yang Bapak berikan bisa dikumpulkan oleh dua atau satu orang, kedua orang yang membutuhkan. Yang terakhir, kita sudah mendekati semester. Mohon kalian belajar yang baik, terus fokus dan memperbaiki. Jadi ini saja dari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.